sugesti diri sendiri pada kondisi self hipnosis. Berikut caranya. Yang pertama adalah siapkan kalimat sugesti pendek Anda. Nanti saya contohkan di bawah. Silakan ditulis di selembar kertas. 2. Persiapkan diri Anda dengan duduk atau berbaring yang nyaman. Yang ketiga, baca sugesti Anda 5-10 kali. Keempat, niatkan untuk memasuki kondisi self hipnosis selama 3 atau 5 menit. Kelima, picu anchor Anda dan masuki kondisi self hipnosis. 6. Selama 3 atau 5 menit Anda boleh bayangkan, boleh rasakan jika sugesti itu telah terjadi pada diri Anda. Atau jika Anda ingin santai saja, relax, Anda tidak perlu melakukan apapun. Anda diam saja. Biarkan sugesti itu berproses secara otomatis seperti yang Anda baca sebelum Anda memasuki kondisi self hipnosis. Kemudian yang terakhir, niatkan buka mata setelah 3 atau 5 menit. Anda boleh pilih 3 atau 5 menit. Niatkan Anda buka mata. Dan berikut adalah contoh-contoh sugesti pendek untuk self hipnosis yang bisa Anda gunakan. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi. Pikiran saya rileks sepanjang hari dan mampu fokus bekerja dalam waktu yang lama. Saya mencintai pekerjaan saya. Atau untuk studi, untuk belajar. Anda bisa katakan seperti ini. Pikiran saya rileks sepanjang hari dan mampu fokus belajar dalam waktu yang lama. Saya mencintai studi saya. Yang kedua, daya ingat. Semakin hari, ingatan saya semakin kuat dan semakin kuat. Saya mudah mengingat apapun yang saya butuhkan dan untuk ingat. Yang ketiga, percaya diri. Saya percaya diri berbicara di depan siapapun. Saya merasa tenang dan menikmati berbicara di depan banyak orang. Yang keempat, menjadi orang yang pandai bersosialisasi. Saya merasa nyaman dan percaya diri bergaul dengan siapapun yang saya inginkan. Yang kelima, mengatasi perasaan malu. Saya berani melakukan, ini disebut apa yang Anda lakukan. Saya berani melakukan karena saya yakin hal ini benar. Yang keenam, membangun optimisme. Saya yakin sepenuhnya bisa mencapai impian saya ini. Impiannya disebutkan, dijelaskan. Misalkan ingin ranking 1 dalam studi, Anda bisa katakan, saya yakin sepenuhnya bisa mencapai impian saya ini, ranking 1 di semester ini. Ketujuh, tetap tenang menghadapi seseorang. Sugestinya adalah, saya tenang dan percaya diri ketika bertemu dengan X. X itu orang siapa, atau guru siapa, atau siapapun yang Anda biasanya merasa gugup. 8. Mengatasi perasaan terancam. Tuhan beserta saya aman dan tenang. 9. Menghentikan pemikiran negatif. Setiap hari yang saya lalui membuat saya semakin berpikir positif. Saya mengambil hikmah dari segala sesuatu. 10. Berani memulai percakapan dengan siapapun. Saya berani dan percaya diri memulai perkenalan dengan siapapun yang saya ingin. 11. Selalu mencemaskan pendapat orang lain. Saya manusia merdeka. Omongan orang lain itu urusan mereka. Apapun yang orang katakan, saya merdeka dan bahagia dengan diri saya sendiri. 12. Hentikan kebencian. Saya memaafkan. Saya melepaskan pengaruh negatif dalam hidup saya. Saya hebat. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat saya sakit hati. 13. Mengatasi sifat perfeksionis. Saya menerima diri saya apa adanya. Saya menerima orang lain apa adanya. Saya tetap puas meskipun kurang sempurna. 14. Berpikir positif. Semakin hari pikiran saya semakin jernih, semakin positif. 15. Berhenti berkata kotor. Mulai saat ini dan seterusnya, mulut saya hanya mengeluarkan kata-kata yang indah dan enak didengar oleh siapapun. 16. Merasa rendah diri. Saya berharga dan berguna untuk orang lain. 17. Percaya diri di sekolah atau di kampus. Saya adalah siswa yang mampu dan pintar. Mulai sekarang saya putuskan untuk banyak belajar. 18. Mengatasi egoisme. Saya peduli pada orang lain seperti saya peduli pada diri sendiri. Saya merasa puas apabila bisa membantu orang lain. 19.
Melupakan masa lalu yang suram. Saya memaafkan diri saya. Saya yang sekarang adalah badan dan pikiran yang baru. 20. Mengatasi kerinduan berlebihan. Saya tahu saya dan dia saling mencintai. Saya menerima kerinduan ini dan bersabar. 21. Berhenti menjadi defensif. Saya terbuka untuk berkenalan dengan siapapun. Saya membuka kesempatan berteman dengan siapapun. 22. Menjadi pribadi yang mandiri. Saya adalah pribadi yang kuat, merdeka dan mampu mengatur dan membuat keputusan untuk diri saya sendiri. 23. Lenyapkan rasa gelisah berlebihan. Saya pasrah dengan keadaan sekarang dan apapun yang terjadi nanti. Saya yakin Tuhan memberikan yang terbaik bagi saya dan orang-orang yang saya cintai. 24. Berhenti menggosip. Mulai sekarang dan seterusnya, saya lebih bergairah ketika membaca buku daripada menggosip. 25. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Saya menerima diri saya apa adanya. Saya mencintai diri saya apa adanya. 26. Menghilangkan keyakinan tahayul. Saya adalah pribadi yang rasional. Saya melepaskan semua keyakinan tahayul saya. Saya pribadi yang berpikir logis. 27. Berhenti menyalahkan orang lain. Saya mampu mengambil hikmah dan berpikir positif ketika terjadi sesuatu yang tidak saya inginkan. Saya pemaaf. Pikiran saya tenang dan selalu gembira. 28. Berbicara lebih lancar. Semakin hari, saya semakin percaya diri dalam bicara. Mulut saya mengeluarkan kata-kata yang lancar dan indah. Semua orang menyukai pembicaraan saya. 29. Menjadi orang periang atau mudah tertawa. Saya adalah pribadi periang. Saya menyukai berkumpul dengan teman dan tertawa bersama mereka. 30. Berhenti menjadi pemarah. Saya tahu marah hanya merugikan saya. Saya putuskan untuk menjadi pribadi yang merdeka dari marah. Saya penggembira dan murah senyum. Karena itu lebih sehat untuk jiwa dan raga saya. 31. Selalu menepati janji. Saya selalu menepati janji. Semua orang menyukai saya karena saya selalu menepati janji saya sendiri. 32. Membangun motivasi sukses yang permanen. Semangat saya seperti matahari, selalu menyala, mempengaruhi banyak orang, dan menyala selamanya. 33. Meningkatkan kreativitas. Pikiran bawah sadar memunculkan semua ide cerdas ke pikiran sadar saya. Pikiran saya penuh dengan ide baru yang luar biasa. 34. Meningkatkan kecerdasan emosional. Saya peduli dan bisa merasakan perasaan orang lain. Saya bahagia ketika membantu orang lain menjadi lebih baik. 35. Menghilangkan sifat menunda. Saya mengerjakan pekerjaan saya segera dan dalam waktu singkat agar saya bisa bersantai setelahnya. 36. Menjadi bersemangat dan suka bekerja. Saya mencintai pekerjaan saya. Saya bisa menjadi yang terbaik melampaui semua orang. 37. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Saya yakin dengan semua kemampuan saya. Jika saya mulai ragu, saya mengingat masa-masa keberhasilan saya. 38 adalah semakin kreatif dalam memecahkan masalah. Sugestinya, pikiran saya sangat luas. Saya mendapatkan ide dan solusi dari pikiran bawah sadar saya. 39. Meningkatkan kemampuan belajar bahasa baru. Misalkan bahasa Inggris. Sugestinya adalah saya menyukai bahasa Inggris. Saya cepat menjadi mahir dan lancar berkomunikasi dengan bahasa Inggris. 40. Mampu membuat keputusan terbaik. Pikiran bawah sadar saya tahu apa yang terbaik untuk saya lakukan. Saya memutuskan segala sesuatu dengan intuisi yang kuat dari pikiran bawah sadar. 41. Ketekunan, tidak pernah menyerah. Hidup adalah belajar. Saya terus belajar sampai mendapatkan apa yang saya inginkan. 42. Hilangkan kebiasaan boros. Saya hanya membeli barang yang saya perlukan. Saya suka menabung dan investasi untuk jaminan masa depan saya. 43. Menjadi pribadi yang disiplin. Saya adalah pribadi disiplin dalam segala hal. Saya mencintai keteraturan dan kepastian dalam hidup saya. 44. Mampu menerima kritik dengan lapang dada. Saya mengambil hikmah dari setiap kritik yang saya terima. Saya menghargai mereka yang sudah meluangkan waktu untuk memikirkan saya. 45. Menjadi orang yang dapat dipercaya. Saya jujur dan dapat dipercaya. Saya mengalahkan semua dorongan untuk berbohong. Ucapan saya adalah kebenaran. 46. Mampu membagi waktu. Saya mengutamakan hal-hal yang penting terlebih dahulu.
dan saya mengerjakan semuanya dengan cepat. 47. Menjadi lebih feminim. Saya memutuskan untuk memiliki sifat kelembutan seperti berkata lembut misalkan. Atau Anda bisa memilih seseorang yang Anda contoh sifatnya. Anda bisa bayangkan terjadi di diri Anda. 48. Menjadi semakin jantan. Saya adalah pria sejati, pemberani dan tegas. 49. Keberanian untuk memimpin. Saya adalah pimpinan yang tegas, berani dan berwibawa. Semua bawahan saya menghormati saya. 50. Kecepatan membaca dan ingat apa yang saya baca. Setiap kali saya membaca buku, saya sangat fokus, bersemangat, dan merasa menyatu dengan buku. Dengan cara itu, saya akan membaca dengan cepat dan ingat lebih banyak. 51. Berani mencoba hal-hal baru. Saya suka tantangan. Saya bersemangat mencoba hal-hal baru untuk membuat hidup lebih berwarna dan bahagia. 52. Sikap terima kasih atau bersyukur. Saya menyadari begitu banyak keindahan dan kebahagiaan di sekitar saya. Saya bergembira atas semua yang saya terima. Sudah cukup 52 contoh sugesti pendek. Silakan digunakan sesuai kebutuhan Anda masing-masing. Semoga dapat membantu.